Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 112. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke videonya. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan tengah menuju The Burning Flame Valley. The Burning Flame Valley ini terletak di pegunungan Roasting Fire, di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini benar-benar terbentuk oleh gunung berapi panas. Beberapa puncak gunung berapi mengeluarkan asap putih pekat yang menggulang dan mengembang, merembes keluar dari sana. Pegunungan ini memiliki reputasi besar di seluruh wilayah tengah. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena Burning Flame Valley terletak di sini. Bagian lain alasannya adalah karena lingkungan pegunungan yang keras ini terdapat energi afinitas yang padat. Oleh karena itu, jika berlatih metode Qi afinitas api di sini, akan mendapatkan 2 kali lipat dari tempat lain. Pegunungan api ini tidak jauh dari kota Tianhuang. Perjalanan tersebut memakan waktu kurang dari setengah hari. Sesampainya di sana, Xiaoyan merasa takjub akan pemandangan di tempat itu. Pak Tua Jiwo pun menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah pegunungan Roasting Fire, lokasi di mana markas besar Burning Flame Valley berada. Pegunungan ini dipenuhi dengan energi afinitas api. Namun, karena gunung berapi yang meletus sepanjang tahun, energi ini mengandung beberapa kekerasan di dalamnya. Jika seseorang ingin menyerapnya, dia perlu mengusir kekerasan di dalamnya. Jika tidak, pikiran seseorang akan terpengaruh setelah pelatihan untuk waktu yang lama. Xiaoyan pun tersenyum. Meskipun begitu, dia tidak perlu takut, karena dia punya api surgawi yang melindunginya. Pak Tua Jiwo melanjutkan penjelasannya. Selain itu, ada banyak magical beast di pegunungan itu, bahkan lebih liar, kejam, dan ganas dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, pegunungan ini sangat luas. Bahkan, Burning Flame Valley belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Oleh karena itu, kamu harus hati-hati. Xiaoyan pun berterima kasih atas peringatan itu. Xiaoyan pun mengikuti Jiwo untuk memasuki Burning Flame Valley. Namun, terdapat energi spesial. Akibatnya, energi dari Xiaoyan ditolak. Pak Tua Jiwo pun tertawa dan berkata, dinding spesial ini telah diperkuat oleh kepala lembah dari Burning Flame Valley beberapa generasi. Ia mampu memblokir serangan elit Dozong. Dozong biasa tidak akan bisa memecahkannya. Xiaoyan pun terkejut mendengar itu, karena tembok spesial ini dapat memblokir serangan elit Dozong. Itu memang layak menjadi Burning Flame Valley. Fondasi semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa lainnya. Sesaat kemudian, Jiwo pun mengeluarkan batu giok dari cincin penyimpanannya untuk membuka dinding spesial. Xiaoyan pun ikut masuk bersama Jiwo. Setelah masuk ke celah spesial, tempat di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Tangga yang sangat panjang yang terbuat dari batu hijau muncul di hadapan Xiaoyan saat ini. Cukup banyak bangunan yang ada di dalamnya. Melihat itu, Xiaoyan pun terheran-heran. Ia pun berkata, menciptakan dunia sendiri, sungguh layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar. Pak Tua Jiwo dengan bangga pun berkata, ini tidak bisa dianggap menciptakan alam. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh keberadaan kelas Doseng. Namun, setelah dibangun oleh beberapa generasi kepala suku dari Burning Flame Valley, tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara dunia gunung berapi. Setelah itu, Xiaoyan mengikuti Jiwo ke aula besar berwarna merah menyala. Ada banyak bangunan di tengah lembah. Cukup banyak murid dari Burning Flame Valley berpakaian merah berjalan di sekitar mereka. Pak Tua Jiwo bergumam. Tampaknya beberapa Grandmaster alkemis lainnya telah tiba. Lantas Xiaoyan bertanya, apa yang ingin disempurnakan oleh kepala lembah? Apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak alkemis? Pak Tua Jiwo pun tersenyum dan menjelaskan, tidak perlu terlalu banyak, sebaliknya tujuannya adalah untuk menemukan 1 atau 2 yang cocok di antara para alkemis ini. Tentu saja, meskipun tidak ada yang terpilih, Burning Flame Valley masih akan menyiapkan hadiah yang besar. Kamu tidak perlu khawatir. Mendengar akan hal itu, Xiaoyan menghadapi ketidakpastian di Burning Flame Valley. Tempat ia berharap untuk mempelajari teknik Skyfire Tree Mysterious Cheng. Dan jika ia tidak terpilih, harapannya akan menjadi pupus, dan ia hanya bisa pasrah. Pak Tua Jiwo yang merasa ketegangan Xiaoyan segera memimpin jalan menuju aula besar yang bercahaya merah menyala. Meski diliputi keraguan, Xiaoyan bertekad untuk mendapatkan teknik rahasia tersebut, apapun yang terjadi. Sesampainya di aula,
Pak Tua Jiwo pun melapor kepada kepala lembah atas keberhasilannya untuk membawa Grandmaster Alchemist yang direkomendasikan kota Tianhuang. Pemimpin Burning Flame Valley pun tersenyum. Ia berkata, "Jiwo, kamu adalah orang terakhir yang menyelesaikan tugasmu kali ini." Kemudian ia bertanya, "Mengapa kamu tidak mengundang Grandmaster? Apakah kamu mau coba untuk merendahkan Burning Flame Valley?" Mendengar itu, Pak Tua Jiwo pun segera memanggil Xiaoyan untuk masuk. Xiaoyan pun masuk ke aula dan menyapa kepala lembah. Pemimpin Burning Flame Valley pun tertawa. Lantas ia berkata, "Kamu itu terlalu sopan. Namaku adalah Tang Zhen. Tak disangka dengan usiamu yang cukup muda, kamu sudah mencapai kelas Douzong. Bakat ini sangat langka." Xiaoyan pun terkejut mendengar itu. Lantas ia berkata, "Kepala lembah Tang terlalu memujiku. Hanya saja keberuntunganku lebih besar dari orang lain." Sementara di sisi lain, ada seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis tengah melirik Xiaoyan dan berkata, "Mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dianggap sebagai kemampuan. Namun, yang kubutuhkan hari ini bukanlah Douzong, tapi Grandmaster Alchemist sejati. Pak Tua Jiwo, apakah kamu benar-benar tidak membawa orang yang salah?" Setelah mendengar kata-kata itu, Pak Tua Jiwo segera berbicara. "Grandmaster Mo, yakinlah, teman muda Xiaoyan ini telah memenuhi kualifikasi yang ditanyakan oleh kepala lembah." Di sisi lain, pemimpin Burning Flame Valley tidak merasa keraguan atas Xiaoyan. Lantas ia berkata, "Jika itu benar-benar seperti yang Pak Tua Jiwo katakan, bakat teman muda Xiaoyan ini kemungkinan besar jauh lebih besar daripada bakat putriku. Ini tidak mudah untuk mencapai kehebatan dalam keterampilan alkemis sambil mencapai kelas Douzong dalam waktu yang sama." Anak dari pemimpin itu pun menyaut, "Semudah itu membuat kesimpulan hanya mendengar apa yang dikatakan seseorang? Ayah, saya pikir Anda menjadi kacau di usia tua." Xiaoyan pun hanya tersenyum mendengar kata-kata itu. Segera, pemimpin Tang pun mempersilahkan Xiaoyan untuk duduk. Setelah ia duduk, Pak Tua Jiwo pun menjelaskan, "Grandmaster Mo sebelumnya adalah alkemis tingkat 6. Dia mampu memperbaiki pil obat di puncak level 6. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, kemungkinan besar dia akan mencapai tingkat 7. Tingkah orang itu memang sedikit sombong. Namun, dengan keterampilanmu, kamu tidak perlu memperhatikan orang itu. Yang perlu kamu lakukan hanya memperhatikan dua orang di antara mereka. Mereka adalah dua orang yang duduk di kiri dan kanan kepala lembah. Ada dua pria yang berada di sisi Tang Zhen. Meskipun mereka telah menyembunyikan kekuatannya, Xiaoyan masih merasakan bahwa mereka adalah alkemis di tingkat 7. Pak Tua Jiwo pun menjelaskan lebih banyak. Kedua orang ini menikmati reputasi besar di kawasan tengah. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka memiliki keterampilan alkemis yang sangat hebat. Sementara yang lain adalah bahwa keduanya adalah sesepuh eksternal menara pil. Bahkan pemimpin lembah sangat sopan kepada mereka. Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah mengetahui bahwa mereka adalah sesepuh eksternal menara pil. Sementara itu, pemimpin Tang pun berbicara, "Karena semua orang telah tiba, aku akan berbicara sedikit tentang masalah ini. Aku pikir semua orang tahu tentang beberapa hal itu. Orang tuaku ingin memperbaiki pil obat. Pil obat ini berada di puncak tingkat 7. Mendengar itu, sesepuh eksternal menara pil berkata, "Pil obat tingkat 7. Pil obat dari tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan kita berdua tidak bisa saring. Meskipun keduanya adalah alkemis tingkat 7, mereka hanya mampu memperbaiki beberapa pil obat yang berada di dasar tingkat 7. Lantas pemimpin Tang pun berkata, "Kalian bisa menyerahkan masalah ini padaku. Meskipun aku bukanlah seorang alkemis, aku memiliki banyak kemampuan yang tidak kalian miliki. Yang saya butuhkan hanyalah dua alkemis yang bisa menahan 9 naga api petir milikku." Setelah mengatakan ini, Tang Zhen pun mengeluarkan 9 naga api petir miliknya. Xiaoyan pun terkejut. Lantas ia berkata, "Inikah 9 naga api petir?" Segera, Tang Zhen pun menginstruksikan agar semua orang mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Jika mereka mampu menahan 9 naga petir api, mereka akan lolos dalam seleksi ini. 9 naga api petir berada di peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Selain itu, dengan kekuatan Tang Zhen, kekuatan spiritual orang biasa mungkin akan hangus terbakar. Meskipun kekuatan spiritual mereka di sini tidak lemah, mereka tidak dapat menahan ujian seperti itu.
Kedua sesepuh eksternal dari Menara Pil merenung sejenak sebelum berkata, "Kepala lembah, kita semua menyadari betapa kuatnya 9 naga api petir. Ada kekuatan naga yang berkumpul di api surgawi. Oleh karena itu, ia memiliki efek ajaib yang dapat mengejutkan jiwa seseorang. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir yang mampu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk menahannya." Tang Zhen pun tersenyum mendengar ini. Dia berkata, "Grandmaster Huan, yakinlah, aku tahu batasanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun terluka. Selama seseorang mampu bertahan selama 10 menit dalam 9 naga api petir, orang itu akan lolos dalam ujian ini. Bagaimanapun, orang yang akan membantuku harus memiliki kemampuan untuk menahan 9 naga api petir. Jika tidak, dia hanya akan terluka. Karena aku sudah mengundang kalian semua, aku tidak akan membiarkan siapapun menyia-nyiakan perjalanan mereka. Bahkan jika kamu tidak dapat menahan 9 api petir, Burning Flame Valley masih akan memberikan imbalan kepada kalian semua." Ketika Tang Zhen mengusulkan sebuah tes, seorang pria tua berambut putih menyetujui dengan menganggukkan kepalanya. Tang Zhen dengan senyuman melepaskan sebekas api perak dari telapak tangannya. Api itu melengkung dengan 9 naga api kecil menari di sekitarnya, memancarkan tekanan spiritual yang kuat. Tang Zhen mengundang Grandmaster untuk mencoba kekuatan api itu terlebih dahulu. Lantas, pria tua berjubah putih bernama Hua Shen maju. Dia menantang api tersebut, menyatakan perjalanannya akan sepadan jika ia bisa menguji kekuatannya. Tang Zhen menyambutnya dengan senyum. Sementara Pak Tua Jihuo memperkenalkan Hua Shen kepada Xiaoyan sebagai alkemis terkenal di tingkat 6. Xiaoyan dengan rasa ingin tahu yang besar mengamati Hua Shen dan bersiap menyaksikan kekuatan 9 naga api petir. Hua Shen menunjukkan kemampuannya dengan menciptakan sosok manusia api dari kekuatan spiritualnya. Namun, Xiaoyan menyadari bahwa api Hua Shen tidak sebanding dengan 9 naga api petir yang legendaris. Ketika Hua Shen menguji kekuatannya dengan mengirimkan sosok manusia api ke dalam api perak, 9 naga api segera menyerang dan menghancurkannya. Kekuatan spiritual Hua Shen pun lenyap di bawah suhu yang menakutkan. Menyadari kekalahan telaknya, Hua Shen mengakui kehebatan 9 naga api petir dengan senyum pahit. Ia pun kembali ke tempat duduknya dan kecewa akan kegagalannya. Beberapa alkemis mencoba keberuntungan mereka setelah Hua Shen. Namun tak satu pun mampu menahan serangan 9 naga api selama lebih dari 10 menit, termasuk Grandmaster Mo yang sebelumnya mengejek Xiaoyan. Tang Zhen pun merasa kecewa melihat kegagalan para alkemis tersebut. Harapannya kini bergantung pada dua sesepuh eksternal dari Menara Pil. Setelah alkemis lainnya gagal, hanya tersisa dua sesepuh eksternal dan Xiaoyan yang belum mencoba. Namun perhatian orang-orang berfokus pada dua sesepuh tersebut, mengingat mereka adalah alkemis tingkat 7 sejati di aula besar itu. Grandmaster Huan, salah satu sesepuh eksternal, menyadari sulitnya tantangan 9 naga api petir. Setelah bertukar pandangan dengan temannya, ia berdiri dan mengeluarkan api dingin langit dari telapak tangannya. Api ini dikaitkan dengan Skybound Python yang terkait dengan api pendingin tulang, membuat Tang Zhen dan Xiaoyan terkejut. Grandmaster Huan lalu menggabungkan kekuatan spiritualnya dengan api tersebut, mengubahnya menjadi ular piton putih yang segera masuk ke dalam api perak. Meski sempat terdesak, piton putih itu berhasil bertahan dan melindungi api di permukaannya, membuktikan kemampuannya. Grandmaster Huan akhirnya berhasil melewati ujian karena kekuatan spiritualnya mampu bertahan hingga 10 menit. Setelah melihat keberhasilan itu, Tang Zhen kemudian memanggil Grandmaster Xiao untuk giliran berikutnya. Namun, api biru milik Grandmaster Xiao tidak cukup kuat untuk menandingi naga-naga api tersebut dan terkoyak hanya dalam waktu 7 menit. Meski hanya Grandmaster Huan yang lulus ujian, Tang Zhen masih berharap ada Grandmaster atau alkemis lain yang bisa memenuhi tantangan tersebut, mencerminkan betapa sulit dan pentingnya ujian ini dalam menentukan kekuatan dan kemampuan para alkemis Menara Pil. Karena semua Grandmaster telah mencoba, sekarang adalah giliran Xiaoyan. Lantas Xiaoyan dengan senyuman berkata, "Karena saya telah datang ke Burning Flame Valley, saya akan mencoba tes ini." Tang Zhen pun terkejut atas keberanian Xiaoyan. Lantas ia berkata, "Karena teman muda Xiaoyan tertarik, silakan mencobanya. Jika kamu bisa lulus, kamu dan Grandmaster Huan akan mengisi 2 tempat." Segera Xiaoyan pun berdiri. Ia langsung mengeluarkan api hijau giok miliknya.
Setelah itu, ia menjentikan jarinya. Teratai api itu perlahan berputar saat mendekati gumpalan api berwarna perak di udara. 9 naga api segera merasakan sesuatu ketika teratai api hijau giok memasuki gugusan api perak. Mereka pun mengaum dan dengan cepat menerkam. Pergerakan 9 api itu sangat ganas dan kejam. Namun mereka langsung menjadi lamban. Sesaat kemudian, semua orang melihat pemandangan yang membuat mereka terpana. Karena 9 naga api itu melarikan diri. Setelah 9 naga api itu melarikan diri, mereka sekali lagi mendekat. Namun mereka hanya berani mengelilinginya, tetapi tidak berani menerkam dan menggigit teratai api seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Tang Xin pun menjadi jauh lebih serius setelah melihat itu. Tidak banyak api di dunia ini yang dapat menyebabkan 9 naga api petir menjadi ketakutan. Ia pun yakin bahwa api hijau giok yang dibawa Xiaoyan itu adalah api surgawi. Nah, untuk episode kali ini, Mimin akhiri sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.